Kasus dugaan pengerusuhan harta warisan yang melibatkan terdakwa Edi Gunawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 5 November lalu. Sidang yang digelar pada hari Selasa mempertemukan terdakwa dugaan jaksa penuntut umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Jambi di mana kedua belah pihak menyampaikan argumen terkait permasalahan yang tengah diproses di pengadilan. Pada sidang yang berlangsung, Edi Gunawan secara terbuka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tanggapannya, Edi merasa sangat keberatan dengan anggapan bahwa barang-barang yang menjadi objek perkara pengerusakan merupakan hak milik pelapor, yaitu adik kandungnya Henry Gunawan. Hal ini juga disampaikan oleh Edi setelah JPU menyatakan bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa masih merupakan hak milik ahli waris yang sah. Menurut Edi, dalam replik yang dibacakan jaksa tidak mempertimbangkan keputusan perdata yang telah berkekuatan hukum, tetap terkait dengan perkara harta warisan yang sedang disengketakan. Sesuai kemarin pembelaan saya ungkap semua. Jadi hari ini dia replik. Jadi minggu depan tanggal 12 saya duplik. Banyak yang jaksa penuntut umum ya masih menganggap itu haknya pelapor. Itu aja. Kita lihat dupliknya. Kita menganggap replik dari jaksa ini keberatan atau gimana? Oh, pasti keberatan lah. Satu pun dia tidak ada yang meringankan saya dan melihat proses hukum perdata tidak mempertimbangkan sama sekali. Jadi menganggap replik ini nggak sesuai dengan kejadian dengan yang memperhatikan kasus perdatanya. Iya, satu pun nggak ada. Jadi situ disebutkan bahwa saya melakukan tindakan pidana itu sebelum putusan perdata. Tapi itu kan justru itu sekitar melapor. Ya, karena ada tuntutan itulah maka kita menuntut pidana perdatanya. Sebenarnya saya nggak mau menggugat perdata dulu. Apa yang menjadi budur waris ya kita bicara sama-sama. Kenapa dia melapor saya? Dia waktu itu merubah izin dari nama almarhum ke nama dia, dan dia sengaja itu. Saya lihat, wah ini ada perbuatan yang memancing saya supaya membuat saya marah, sehingga saya merusak. Ya kan? Kedua juga begitu. Sudah tutup, saya pas melakukan kejadian itu dia tutup seminggu. Terus dia mancing lagi. Tutup seminggu 2 minggu lah, terus dia buka lagi. Nah, itu kan ada sengaja, faktor sengaja. Apa-apa nanti kita lihat aja. Saya rasa majelis hakim bisa memberi keputusan yang adil-adil seperti yang dulu lah. Saya juga bebas murni kok. Ya kan jaksa juga kasasi, saya bebas juga kok. Edi menegaskan bahwa putusan tersebut seharusnya menjadi dasar yang harus diperhitungkan dalam proses hukum ini, sehingga ia berharap majelis hukum dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Sebelumnya, dalam persidangan, kuasa hukum dari Edi Gunawan telah membacakan nota pembelaan atau pledoi yang berisi pembelaan atau tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sidang kali ini melanjutkan proses dengan pihak jaksa yang kini membacakan tanggapannya atas pledoi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam repliknya menegaskan bahwa meskipun barang-barang yang dirusak merupakan bagian dari harta warisan orang tua terdakwa, hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh Edi Gunawan tetap merupakan perbuatan pidana. Pasal 64 ayat 1 pasal 2P dinyatakan tidak terbukti oleh penasihat hukum terdakwa dengan alasan terdakwa Edi Gunawan alias Henry anak dari Adi Gunawan tidak mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengerusakan terhadap barang dikarenakan barang yang dirusak oleh terdakwa merupakan milik dari ahli waris dan masuk ke dalam judul waris orang tua yakni Amin Gunawan almarhum dan Ani almarhum berdasarkan putusan perkara perdata nomor 132 PDT G 2022 PNJMB untuk putusan nomor 58 PDT 2023 PTJMB untuk putusan nomor 3845K garis miring PDT garis miring 2003 yang sudah berkekuatan hukum tentang pengharapan tanggapan bahwa tadi disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai unsur pasal yang disampaikan pada terdakwa Edi Gunawan alias Henry anak dari Adi Gunawan yaitu
KUHP itu pasal 64 ayat 1 pasal 2 KUHP tidak terbukti karena adanya putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan alasan pembenaran dan bukan dasar hukum terdakwa saja, di mana menurut kami penuntut umum meskipun barang yang dirusak oleh terdakwa merupakan milik dari ahli waris dan masuk ke dalam hubungan waris orang tua yakni Amin Gunawan almarhum dan Ani almarhum, tapi perbuatan terdakwa tersebut yang merusak barang-barang merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa akan dilakukan pidana. Jaksa menolak dalil yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan yakni melanggar pasal 406 KUHP tentang pengerusakan tidak dapat dibuktikan karena adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga menegaskan bahwa meskipun harta warisan tersebut masih dalam sengketa, tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tetap memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dari Kota Jambi, Novel BITV melaporkan.